Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di podcast Kecap Fit Friends edisi 2021. Dan kali ini saya ditemani oleh teman saya, Vira. Halo Vira. Halo Kak, Vira, apa kabar? baik Alhamdulillah. Kalau lu gimana? Alhamdulillah, baik juga. Terima kasih banyak atas waktunya, sudah berkenan hadir di podcast saya Lulu. Iya, makasih juga loh Kak udah diundang. Dengan senang hati. Makasih loh masih ingat sama Lulu Ala. Aku juga yang makasih, kirain aku Kak Lulu udah lupa. Masya Allah, Masya Allah. Terus ya singkat cerita kita ketemu di acara Sidik yang 2019 ya kan, yang di Gisen. Ya itu sih, dan itu kita kenalan di situ juga terakhir kita ketemu aja gitu ya kan. Ya. Terus untuk memulai aku persilakan Vira memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Safira Hermaya, biasanya dipanggil Vira. Sekarang lagi kuliah di Jerman, di kota Gießen. Dulu di Indonya dari pindah-pindah sih Kak. Aku dulu lahirnya di Medan, terus pas TK, pas kecil pindah ke Batam. Terus pas SD sampai SMA aku di Madiun. SD sampai SMA, Madiun. Iya. Tahu Madiun kan? Tahu kan ya? Iya, tahu nggak? Tadi aku ngulang aja siap-siap. Terus kalau boleh tahu itu karena kerjaan orang tua kah atau? Jadi awalnya orang tua kan asalnya dua-duanya dari Medan, jadi aku lahir di sana. Terus pindah ke Batam itu kerja, jadi ngerantau gitu. Batam. Terus pindah ke Madiun, soalnya orang tuanya dari papaku semuanya bukan keluarganya rata-rata udah di Madiun semua, jadi ya udah pindah. Terus kerja juga. Ya. Gimana tuh rasanya dari Sumatera terus ke Jawa, ke Jawa Timur? Pantesan kayaknya kamu agak sedikit medok ya. Iya itu. Tapi asalku sebenarnya bukan dari Jawa sih. Sebenarnya gimana ya? Aku tuh pas awal-awal tuh nggak menerima gitu loh Kak. Dari Sumatera gitu, terus ke Jawa, suruh bahasa Jawa tuh nggak bisa. 6 tahun aku belajar bahasa Jawa. So SD tuh ya full berarti ya. 6 tahun. Sampai mamaku tuh pas awal-awal SD itu kelas 1 bilang ke wali kelas, Ibu tolong dimaklumi ya, ini anaknya dikasih 6 juga nggak apa-apa, yang penting dilulusin aja, soalnya baru pindah gitu, nggak bisa bahasa Jawa. Oh iya udah. Alhamdulillah dimaklumi. Ya ampun. Terus kalau boleh tahu SD dulu deh. SD kalau boleh tahu kamu aktif apa? Eskul atau apa gitu kegiatan? Ekskul apa ya? Paling paduan suara itu yang upacara itu kan ada paduan suara. Terus pernah ikut ini deh kayaknya dulu basket berapa hari gitu. Wow, berapa hari? Lupa aku nih berapa hari doang. Habis itu pernah ikut apa sih SD? Kayaknya udah deh itu doang. SMP aku mulai ikut ekskul gitu. Apa tuh SMP kalau boleh tahu? SMP tuh dulu awalnya aku pengen ikut kayak badminton atau ekskul yang kayak pelajaran-pelajaran gitu, IPA, matematika gitu kan. Tapi sama mamaku kayak, ngapain gitu, badminton main aja di rumah bisa. Terus disuruh ikut karate. Wow. Jadi aku pertamanya aku nggak mau ngapain ya kan ya, karate buat apa gitu. Terus kata mamaku biar bisa ini menjaga diri gitu kan. Awalnya aku nggak mau, terus mamaku kayak ya udah terserah gitu kalau nggak mau. Akhirnya ya udahlah gitu. Daripada ngambek, ya aku ikut deh sampai SMA akhirnya. Masya Allah. Jadi SMA juga lanjutin karate? Iya. Oh, wah, Masya Allah. Bener-bener modal banget loh di sini. Masya Allah. Ya lumayan lah. Masya Allah, Masya Allah. Iya, masa who knows ya, Masya Allah. Terus kalau boleh tahu gimana awal mula ke Jerman? Cerita. Awal mula ke Jerman, dulu sebenarnya nggak ada kepikiran sih, cuma pas SMA kelas 2 atau kelas 3 gitu, bapak aku kayak bilang, ini ada beasiswa ke Jepang, ke ini gitu. Terus aku kayak oh ya aja, tapi nggak kepikiran gitu, kayak nggak kepikiran aja gitu sampai sana.
Terus pas kelas 3 ditanyain mau kuliah apa, aku dulu pengen, ya biasalah anak-anak zaman dulu ya, pengennya kedokteran gitu kan. Tapi kedokteran kalau di Jawa kan mahal ya hitungannya. Terus disuruhnya kalau mau kedokteran di Medan aja gitu. Disuruh sama bapakku. Kan di Medan juga ada om aku kan. Tapi aku nggak mau. Soalnya terakhir ke Medan itu yang pas pulang kampung, kayak Medan tuh udah panas, macet, udah kayak 11-12 sama Jakarta tapi lebih kecil aja. Ya nggak kayak Jakarta banget sih, cuma panasnya tuh sama, kan orang ngomong kenceng-kenceng ya, aku habis dari Jawa ke Medan tuh kaget gitu loh. Jadi nggak mau. Terus pas kelas 3 tiba-tiba ada kayak sosialisasi dari suatu agen gitu ke sekolah, nawarin. Dari situ habis itu ikut, ya udah sama bapak mamaku ditanyain gimana, mau nggak, ya coba deh itu. Ya udah. Terus kalau boleh tahu pas pertama kali datang ke Jerman bandara apa? Naik apa? Kenapa? Datangnya ke bandara di kota mana? Berlin. Oh, bandara. Di Frankfurt. Oh, Frankfurt. Oke, I see. Nah, terus habis dari pas nyampe itu, apakah kamu sekolah bahasa dulu atau langsung sekolah atau gimana? Sekolah bahasa dulu. Di mana tuh? Jadi pas itu aku dari Frankfurt dijemput terus ke Heidelberg. Gitu. Oh, kayak base camp ini kamu, apa namanya, agen kamu di Heidelberg ya? Oh, oke. Terus habis itu, kalau boleh tahu kamu Stuttgart di mana? Aku dulu di Stuttgart di Kaiserslautern. Jadi dulu aku kan dari pertama datang tuh cuma dapat 1 Zulassung kan, di Hannover. Cuma pas awal tuh ya masih kepengen M course. Terus abis itu yang di Hannover cuma dapatnya T course. Akhirnya sama mamaku, ya udahlah nggak apa-apa, coba aja dulu biar tahu gitu rasanya AMP. Udah kan, coba, emang nggak niat sih. Tapi nilaiku tuh kalau misalnya aku belajar atau niat kayaknya lolos sih. Cuma aku nggak mau kemarin kan. Akhirnya yaudah nyoba-nyoba. Setelah itu aku pindah dari HD, aku pindah ke Berlin. Kan di Berlin ada tutor IWK aja tuh kan. Oh iya benar. Nah itu aku ikut tutor di situ. Udah belajar berapa bulan gitu? 3 bulan apa? 4 bulan. Terus ANP. Aku juga daftarnya ada 2 T, satu di Berlin, satu di Kaiserslautern ini. Terus pas tes yang M pertama di Mainz, terus di Marburg, habis itu Kaiserslautern. Yang M nggak ada yang dapet nih. Kaiserslautern aku dapet. Ya udah, singkat cerita aku pindah. Tapi aku masih pengen M. Udah masuk aku tes lagi terakhir nyoba Greifswald M. Ya udah deh, tetap gak dapet, lanjut aja di KL. Nice, Masya Allah. Oke, terus kalau boleh tahu kuliahnya ambil apa, jurusannya dan gimana? Aku kuliahnya, jadi dulu tuh aku kan di KL tuh Kaiserslautern ya. Itu cuma 1 semester, terus alhamdulillahnya aku 1 semester lulus, nggak ngulang gitu. Nah pas lulus, kan aku lulus berarti summer tahun berapa ya itu, lupa aku. Pokoknya lulus summer kan, kalau summer di sini dikit kan ya yang buka. Dan aku tuh pengen dulu, karena dulu pengen M, jadi aku pengen ngambil jurusan yang T tapi ada M-nya gitu. Jadi aku pengen ngambil medicine teknik gitu. Terus aku daftarkan medicine teknik ada di namanya Wilhelmshaven. Itu dapat, tapi aku pengen di THM, pengen di Gießen gitu kuliahnya. Cuma gara-gara gak buka, aku daftar juga di THM, cuma jurusan lain gitu, namanya energi sistem dulu. Terus dapat yang THM, yang di Wilhelmshaven juga dapat, akhirnya milih ya udah THM dulu, ambil nyoba. Pas sampai sini kuliah 1 semester, terus kayaknya nggak bisa deh, nggak cocok gitu, nggak lanjut, akhirnya pindah. Ya sekarang di THM jurusannya biomedicine teknik. Yang tadi yang nggak cocok itu di jurusan medicine teknik atau energi sistem. Energi sistem. THM tadi ya. Oh, berarti yang Wilhelmshaven yang medicine teknik itu kamu nggak ambil? Enggak, soalnya aku pertamanya kan mikir tuh dia cuma freeze buat
IMAT-nya itu lebih cepat dari univ lain. Oke. Nah, kalau misalnya aku mau ke sana, aku kan harus ngirim balik tuh. Itu butuh waktu kan. Jadi antara aku udah mepet banget tuh antara aku ke sana atau aku nggak ngambil gitu. Ternyata pas hari terakhir keputusannya aku mau ke sana atau enggak tuh aku dapat culasum dari THM, akhirnya nggak aku ambil gitu. Oke, Masya Allah. Nah, jauh soalnya pindahannya susah. Iya benar. Yang paling rempong kan kalau di Jerman pindahan ya, salah satunya. Iya. Masya Allah. Udah nyaman di Gisen dong berarti ya? Ya, lumayan. Enak sih. Masya Allah. Orang-orangan enak. Kalau boleh tahu sekarang ini belajarnya berarti online kah atau? Aku dari semester 4 online. Oke. Online. Terus gimana waktu itu perubahannya dari offline ke online? Aku tuh kan jurusannya banyak praktikumnya ya Kak, labor kayak gitu. Terus dari semester 1 sampai 3 itu aku ya udah biasa labor, ada kolokiumnya, terus habis labor kita bikin protokol kayak laporan gitu. Terus ya bisa misalnya satu semester tuh kita ada 5 modul, bisa 4-4-nya ada praktikumnya atau bisa sampai 5-5-nya ada praktikum. Pas semester 4 ini mau nggak mau kan online. Jadi ya udah nggak tahu alatnya gimana. Cuma praktikumnya tuh kita ngeliatin dosennya praktekin, kalau nggak dosennya bikin video. Intinya cuma kolokium doang, jadi tanya-tanyain sama dosennya pasti gitu. Oh, jadi benar-benar jatuhnya nggak terjun langsung gitu ya, cuma lihat. Iya. Langsung. Oke. Kalau boleh tahu secara general biomedicine teknik belajar apa? Belajar kita tuh sebenarnya belajar macam-macam sih. Kalau di THM ya, dia kayak nggak terlalu spesifik ke medicine teknik, dia belajar macam-macam. Kalau aku lihat dari jurusan lain, jurusan medicine teknik di uni lain tuh kayak dia lebih spesifik gitu medicine teknik. Kalau di aku ini kita belajar mata aja, mata algemain gitu, mata dasar. Terus kita belajar fisik juga, tapi matanya sampai 3, fisiknya sampai 3. Kita belajar BWL, REH, kualitas manajemen, trade marketing, itu juga belajar medicine grade-nya juga, belajar anggawan medicine fisik juga. Jadi sebenarnya bisa mau kemana-mana, tapi pertengahan gitu dia. Banyak banget ininya ya, maksudnya ke mata dapat, terus ke yang biologi elektro juga ada, elektro. Ya ampun, keren dong. Jadi kalau S2 mau milih kemana bisa. Iya, Masya Allah. Oke, wow. Banget sih. Terus kalau betul selama di Jerman ada hal menarik nggak yang bisa kamu share? Yang kayak Kak Dino kayak nggak bakal dapet ini deh. Apa ya Kak? Ini bukan hal menarik sih, ini hal menyedihkan sebenarnya. Cuma ya aku mau cerita aja. Jadi tuh dulu aku pernah kehilangan HP-ku. Jadi kan mau berangkat kerja kan, terus di kereta, terus aku tuh lupa, jadi aku mau ngeluarin sarung tangan. HP-ku aku taruh di tempatnya itu kan, terus lupa aku bawa lagi, terus aku nyari gak ketemu, ternyata ketinggalan di kereta. Terus setelah beberapa hari gitu, ya aku telepon gak diangkat, untungnya tuh baterainya full sih. Pas aku telepon gak diangkat, gak ada internetnya juga, gak bisa di track. Akhirnya ya udahlah, ikhlasin aja gitu kan mikirnya. Tapi aku iseng sih, setelah berapa hari gitu aku nyoba telepon, diangkat, ada orang ngangkat. Ternyata disimpan sama apa itu namanya, pun bureau. Pun bureau itu yang apa, lost and found dari office itu. Okay. Di HWF di Bahnhofnya Gießen. Udah nemu. Terus 2 kali aku hilang lagi. Aku ceroboh deh Kak. Tapi itu yang kedua kalinya tuh nggak sengaja sih, soalnya aku udah tahu udah pernah hilang nih, jadi nggak mau main HP lagi kalau di bis atau di kereta gitu. Aku taruh aja di kantong jaket kan. Terus pas mau berangkat kerja lagi nih, cepet-cepet buru-buru, nggak tahu HP-nya jatuh, nggak tahu HP-nya diambil orang. Dan aku track nggak nemu. Sempat ada alamat terakhir HP itu di mana, cuma setelah berapa hari itu HP-nya kayaknya mati, udah nggak nemu. Akhirnya ya udahlah,
diikhlasin saja. Gitu. Tapi maksudnya berarti segitu pengalaman pertama kan benar-benar bagus ya dikasih ke apa namanya pihak yang kayak istilahnya. Iya sih, tuh aku juga kaget sih, maksudnya bisa gitu HP nggak diambil ya. Ada orang kalau misalnya di Indo pasti ada HP hilang, HP apa aja pasti diambil gitu. Mau HP ku pas itu kan ya sebenarnya harganya nggak mahal sih, Kak. Aku itu kan beli dari temanku kan. Terus isinya sebenarnya yang penting kayak ada password, kayak online banking kan macam-macam kan isinya. Nah, aku takutnya tuh kalau misalnya di-hack atau diapain itu kan bahaya. Sih. Terus kalau boleh tahu pas pertama kali nyampe, misalkan yang tadi kan dari Sumatera ke Jawa ada shock culture-nya, apalagi kalau dari Indo ke Jerman, kamu ada nggak? Ada. Shock culture. Ada sih, ada. Kayak orang di sini tuh kayak bodo amat gitu. Oke, coba. Aku tuh bisa dibilang gak ada temen deket yang orang sini. Terus aku tuh orangnya sebenarnya kan lebih ke apa ya namanya tengah-tengahnya introvert sama ambivert gitu ya. Terus aku orangnya lebih ke pasif. Jadi kalau misalnya aku nggak diajak atau nggak ditanyain atau nggak diajak ngomong, aku nggak bakal mulai duluan gitu. Padahal katanya kan kalau misalnya mau berteman sama orang sini kan harus kita duluan yang aktif kan. Nah, aku tuh belum bisa kayak gitu. Soalnya kalau nggak misalnya lihat orang baru, kayak diem aja, nggak mau ngomong. Iya. Shock culture-nya. I see. Masya Allah. Terus kalau boleh tahu pas flashback ke zaman sidik itu, ada yang kamu ingat nggak dari Lulu Lala atau kayak kesannya apa tuh? Aku pertamanya sih ini sih kaget kembar, nggak bisa bedain lah kalau sekarang mukanya mirip banget. Mungkin aku jarang ketemu, kalau misalnya sering ketemu kayaknya bisa dibedain. Itu kalau lu tuh udah lulus kan ya? Alhamdulillah, Lala juga. Aku hebat banget sih Kak bisa lulus di Jerman. Masya Allah, ya banyak kayak yang lulus. Insya Allah kamu juga menyusul. Amin. Iya. Terus kalau dari aku sih waktu aku ngeliat kamu gitu kan kayak bener-bener kalem banget anaknya, pendiam. Kalem ya. Ya gitulah. Malu-malu sih sebenarnya Kak. Terus nanti kalau udah kenal malu-maluin gitu. Masya Allah. Terus apa tuh namanya, kamu kalau boleh tahu kegiatan selama pandemi ini apa tuh ngapain aja? Paling ya cuma kalau pas kuliah kemarin kuliah online, terus praktikum online, terus kerja. Udah sih. Aku nggak ngapa-ngapain, anaknya juga nggak suka keluar-keluar rumah. Oh ya, maksudnya hiburan kamu gitu enggak atau terlalu sibuk belajar dan kerja ya? Kemarin ini, yang semester ini ya, kayak lebih singkat gitu loh Kak, jadi kayak nggak ada waktu. Ya main sih, aku tetap main, cuma lebih sering di rumah. Kalau main tuh biasanya ke rumah teman juga, bukan yang main di luar atau pergi keluar kota gitu. Paham. Di rumah aja. Oke. Terus kalian ya sebelum terakhir biasanya. Apa harapan sama rencana kamu ke depan? Harapan aku sih, ini kan aku udah semester 6 ya. Kemarin kan aku semester 5 tuh udah habis harusnya modulnya, cuma ada yang nggak aku ambil kan. Jadi semester depan aku masih ngambil modul satu lagi. Terus kalau semester 6 di jurusanku tuh ada praktikum sama praktikum internship sama BA. Jadi nanti aku kayaknya mau mulai nyari-nyari praktikum semester ini. Kalau misalnya dapat aku praktikum, kalau misalnya aku belum dapat praktikum, kayaknya aku mau nyari work student dulu. Jadi biar nyari pengalaman dulu gitu. Biar aku nggak terlalu malu sama orang. Aku tuh nggak bisa, kenapa ya ketemu orang tuh malu-malu gitu, nggak mau ngomong. Jadi aku pengen keluar dari zona nyaman. Asik. Ya, alhamdulillah, insya Allah bisa. Semoga Allah lancarkan semuanya. Amin. Amin, Masya Allah. Nah, bisa aku pertanyaan terakhir baru ini, kalau untuk orang-orang yang dari Jerman.
Kalau misalnya ngeliat sekarang gitu, kamu kemungkinan besar kayak apakah bakal lanjut karir atau misalnya S2 gitu di Jerman atau bakal langsung balik ke Indo atau gimana? Kalau aku, ini keinginan apa aja ya. Ya. Jadi mungkin aku akan kerja dulu di sini berapa tahun ya, 5 tahun maksimal. Terus nanti aku bakal pulang Indo. Jadi tuh aku pengen, aku kan lihat di Indo tuh jurusan aku ini kan belum banyak ya Kak. Terus aku tuh pengen di Indo tuh kayak bikin kayak semacam Ausbildung tentang medical engineering gitu. Pengen aja gitu, nggak tahu tapi kewujud apa nggak, cuma pengen aja. Jadi pengen, soalnya orang tua aku kan, keluarga aku kebanyakan di bidang-bidang medis gitu kan. Papaku juga kerja di rumah sakit di bagian kantornya. Terus dia bilang kayak alat-alat kedokteran tuh di sini tuh mahal gitu. Kayak misalnya ada yang rusak, kita harus manggil orang dari luar. Temanku juga pas itu cerita ada orang tuanya di Batam, bilangnya buat manggil orang tuh bisa ngabisin berapa puluh juta gitu. Manggil orang dari luar gitu buat benerin alat. Padahal sebenarnya kalau aku lihat-lihat kan orang Indo tuh sebenarnya banyak potensinya, cuma kurang wadah aja gitu, nggak ada yang bisa ngembangin. Jadi aku pengennya dengan aku kuliah di sini, terus aku punya pengalaman, ya pengen sedikit membantu. Insya Allah, semoga niat baiknya Allah kasih jalan. Amin. Terus, betul terus kalau misalnya balik ke Indo, baliknya bakal ke Jawa, Sumatera? Ke Jawa sih. Orang tua aku di Jawa, udah menetap di Jawa semua. Oke. Oh iya, tadi kan keluarganya udah banyak semua di ini, di Jawa, di kesini. Oke. Masya Allah. Itu sih dari aku, masih banyak atas sharingnya, atas update-nya. Iya, makasih ya Kak Lulu. Kak Lulu ini udah kerja ya berarti? Alhamdulillah, aku sama Lala udah kerja. Kak Lulu sama Lala kerjanya sama, barengan? Beda-beda. Lala di apa namanya di perusahaan IT yang website, kalau aku lebih ke data. Hebat. Nah, alhamdulillah, masya Allah. Ya. Semoga juga ke depan kita bisa stay in kontak terus ya. Main-main ke Aachen. Kita masih di sini. Bagus sih. Oh, pernah ke Aachen? Pernah sekali doang, biasa menguli. Kalau aku pengen liburan sih, liburan ke Aachen gitu. Kayaknya kalau diekspor bagus. Bagus. Banyak yang suka. Maksudnya gak karena apa semuanya reachable gitu loh, jalan kaki kemana-mana nyampe. Iya, benar. Gitu sih. Juga kita semoga ketemu secepatnya juga insya Allah acara Forkom atau apa. Stay safe sama healthy juga di sana. Iya, kalau Kak Lala juga ya. Yap, terima kasih banyak. Mama flyer batin dari Lala. Iya, lama. Oke, aku pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.